Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak, dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat, menghujani kita dengan hidayah, dan semua itu hanya untuk kita para hamba-hambanya. Dengan harapan, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu menjadi hamba yang saleh dan bisa berpulang ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita bersama, pemimpin kita, suri tauladan kita,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kita rindukan. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah di hari kiamat kelak nanti dan bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dengan mengharap ridho Allah semata, marilah kita mulai agenda kita di pagi hari ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki agenda kita di pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, ya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengumuman pertama yaitu gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Ya, kabar itu juga bagian dari pengumuman. Alhamdulillah cuaca di daerah Depok ini ya agak-agak cloudy, agak-agak mendung tapi mudah-mudahan nggak mendung, tapi belum hujan. Gimana kabar sahabat-sahabat semua, ayah bunda di sana? Cerah? Bu Siti Karima di mana Bu? Cerah. Yang di tempat-tempat yang jauh, ya. Semoga selalu dalam keadaan cerah ya. Semoga supaya kita punya aktivitas tetap berjalan dengan baik walaupun ada yang diguyur gerimis atau hujan dan lain-lain. Oke, kita masuk yang kedua yaitu sahabat-sahabat semua. Ya, kita mulai dengan kebaikan dulu seperti biasa. Yuk kita apa namanya? Kita bersedekah dulu di pagi hari ini ya karena itu bisa membersihkan kita dari kotoran-kotoran dari harta-harta yang kotor dan juga bisa menolak bencana. Ya kata di dalam hadis juga kan ya Rasulullah mengingatkan kita bersegeralah kalian bersedekah karena bencana tidak dapat melewati sedekah. Nanti setelah teman-teman apa sahabat-sahabat ayah bunda udah sedekah, langsung berdoa. Ya, langsung berdoa. Yuk, aku juga nih ya. Kita bareng-bareng. 1 menit ya, 1 menit disilakan buka handphonenya ya atau iya buka handphonenya ya transfer atau juga bisa lewat QR tuh ada kodenya, ada barcode-nya. 1 menit ya. Oke, disilahkan. Kita mulai dari sedekah. Sebisa mungkin kita harus ini ya rutin ya karena mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga selalu bersih ya. Ini luar biasa sekali. Ya, masih ada 30 detik lagi. Bagi yang belum untuk sedekah disilahkan ya. Ini adalah kegiatan baik. Jangan ditunggu-tunggu karena kalau kata saya pernah diskusi sama teman-teman katanya kalau sedekah itu harus segera mungkin, sesegera mungkin karena sepersekian detik menunggu, sepersekian detik itulah setan akan mengganggu kita. Ngapain sih? Ya lah udahlah di tempat lain aja dan lain-lain. Dibuatnya kita mundur-mundur ya, dibuatnya kita di mundur-mundur akhirnya kita tidak bersedekah. Tapi memang benar itu setelah saya coba lakukan gitu ya. Jadi harus sesegera mungkin. Ya, 15 detik lagi. 15 detik lagi. Bagi yang belum disilakan Cibarusa mendung. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah Kang. Alhamdulillah mantap. Bekasi mendung ya, Bekasi mendung ya. Kemarin Bekasi ini ya mendung-mendung mulu, tapi alhamdulillah nggak begitu hujan. Nggak hujan tapi mendung gitu. Ya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pengumuman yang berikutnya yaitu alhamdulillah, insya Allah malam ini kita sudah mulai. Insya Allah malam ini kita sudah mulai yaitu tentang daripada Ramadan Total Upgrade. Nah, ini nih yang kemarin kita sudah gaung-gaungkan. Ya, insya Allah malam ini kita mulai ya. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman segera mendaftar yaitu Ramadan Total Upgrade. Jadi kan insya Allah nih kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, Ramadan Total Upgrade ini kita berharap bahwa Ramadan kita nanti di 30 hari ke depan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kadang kita Ramadan ya udah cuma tahan minum dan tahan makan. Nah, di sini kita akan memaksimalkan khususnya di sholat dan puasa. Puasa yang maksimal bagaimana dan sholatnya maksimal bagaimana. Nah, dari situlah nanti insya Allah mudah-mudahan dalam ini tidak ada jeda ya kelasnya dari tanggal 10 sampai tanggal 16 full, tidak ada jeda. Langsung terus gas selama 7 hari ke depan. Ya, dengan harapan aktifasi tubuh dan jiwa ke level berikutnya. Jadi mudah-mudahan Ramadan nanti kita punya the next level ya dari tubuh dan jiwa kita terkait puasa dan sholat. Demikian, yuk langsung saja yang belum daftar langsung bisa hubungi admin ya.
boleh nanti adminnya untuk segera dikirim nomornya. Takutnya ada yang mau mendaftar di pagi hari ini. Ya, ada Kadira nih di ini ya nih di flyernya bisa dilihat. Ya, ada nomornya 0878 1084 64 dan 84. Ya, disilahkan. Nanti insya Allah di akhir juga saya akan berikan pengumuman yang sama. Takut-takut ada yang terlewati, ada yang belum dapat pengumuman. Oke, pengumuman berikutnya. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat-sahabat. Hari ini kita akan ditemani oleh siapa nih? Boleh dicek-cek. Kita ditemani oleh siapa? Pemateri kita. Ada yang tahu pemateri kita di hari ini siapa? Kita akan panggil ya untuk pemateri kita. Telah hadir di antara kita semua, pemateri kita, pembimbing kita yaitu Ustadz Zainal. Kita langsung saja ya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bil khair, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana gimana cuaca Ustadz? Alhamdulillah sih hari ini cerah di Bukit Tinggi. Hari ini Ah, cerah. Tapi kan kalau di sini kan subuhnya lebih lambat ya. Ini baru saja nyampe dari masjidnya. ah. Iya benar emang agak lama deh subuh-subuhnya sekarang ini. Maghribnya Iya. juga setengah 7. Ya betul. Berarti di Apalagi sana kalau jam 7 kurang berapa gitu ya kalau maghribnya? betul di Ah, sini subuhnya aja jam 5 lewat seperempatan gitu kan. ya Jadi ampun. ke masjid baru jam setengah 6 baru ke masjid ya setengah orang lah itu. Luar biasa. Ustaz, hari ini kita boleh dong tipis-tipis materi hari ini Ustaz untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat titik balik rahimani wa rahimakumullah. Pastinya di antara kita tidak ada satupun yang menginginkan akhir hayat kita itu su'ul khatimah. Salah satu doa yang sering kita bacakan tentunya adalah memohon dan meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan kemampuan dan takdir oleh Allah ketika harus mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena memang yang paling diukur dan paling dinilai oleh Allah itu adalah yang akhirnya ya di dalam kehidupan kita. Ada istilah biarlah mantan preman asal bukan mantan ustadz begitu ya. Itu ya, insya Allah hari ini kita akan mentadaburi ayat yang insya Allah kita akan baca bersama-sama, tadabur bersama-sama. Sambil nanti kita spill apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari tanda-tanda ya, tanda-tanda husnul khatimah dan tanda-tanda su'ul khatimah yang bisa kita ambil juga dari ayat-ayat yang kita akan tadaburi hari ini. Itu Mas insya Allah. Alhamdulillah, mantap sekali spill-spillnya untuk materi kita di pagi hari ini. Yuk, untuk sahabat-sahabat semua, disiap-siap ya, disiap-siapkan untuk mungkin catatannya, ya fokusnya, kembali niatnya diluruskan. Sambil menunggu untuk menyiapkan itu semua, mari kita lihat video berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu.
Oke, sahabat semua, ayah dan bunda yang telah hadir di ruang Zoom ini, langsung saja kita sampaikan kepada Ustadz Zainal, disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, mari saling mendoakan. Insya Allah Bapak Ibu yang Allah hadirkan pada kesempatan subuh kali ini, Allah berikan sehat walafiat ya, insya Allah. Allah titipkan kelapangan, kemudahan, kerahmatan, kebaikan. Selalu ditakdirkan mendapatkan hal-hal baik, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali ada yang kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya, Allah titipkan kesehatan, Allah limpahkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita awali dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk ada yang mungkin tadi bisa qiyamul lail, ada yang tadi mungkin banyak beristighfar, ada yang sudah bersedekah pagi ya, insya Allah. Yang belum, ayo bismillah disegerakan biar mendapatkan keberkahan ya, karena salah satu keberkahan yang Allah berikan itu bagi kita itu adalah di pagi hari ya, di subuh hari insya Allah. Itulah kenapa segeralah gitu ya, jangan ditunda-tunda kebaikan, karena kalau kebaikan itu ditunda-tunda memang biasanya apa biasanya suka dilupakan, biasanya suka ditinggalkan. Itulah kenapa jangan sampai ditunda-tunda untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah salah satu jalan untuk juga kita kemudian mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain insya Allah. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, selanjutnya mari bersama-sama kita bersalawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah tidak beberapa hari lagi Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam bulan yang sangat kita nanti-nanti dan sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Di mana ini adalah bulan yang harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan Bapak Ibu ya. Bagaimana tidak bahagia di bulan Ramadan itu semua pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu. Kita harus bahagia dengan itu. Lalu kemudian bagaimana tidak kita bahagia di bulan Ramadan, sementara di bulan Ramadan itu fahala-fahala, amaliyah-amaliyah sunnah itu sama dengan fahala-fahala wajib. Bahkan perbuatan-perbuatan ataupun amal-amal wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini 70 kali lipat lebih banyak Allah akan limpahkan dan berikan dibandingkan ketika di bulan-bulan lain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana tidak bahagia di bulan Ramadan?
malamnya jadi malam yang mulia, bulannya menjadi bulan mulia, ya. Malaikat yang mengirimkannya pun paling mulia. Nabi Muhammad yang dilimpahkan Qur'annya pun Nabi termulia. Semua yang melekat dengan Al-Quran menjadi kemuliaan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia masuk ke bulan Ramadan. Sangat banyak sekali alasan untuk kita agar bisa berbahagia masuk ke bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ini di bulan Sya'ban beberapa hari lagi dan sampaikan umur kami ke Ramadan. Berikan kami kesehatan sepanjang Ramadan, ya. Lalu kemudian limpahkan kita. Insya Allah. Selanjutnya kita minta kepada Allah agar insya Allah Allah berikan nikmat iman agar full keimanan kita sepanjang Ramadan sehingga bisa menjalankan dan melaksanakan amal-amal sepanjang Ramadan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita siap-siap ya. Insya Allah yang akan kita tadaburi hari ini adalah Al-Quran Surah Muhammad. Ayat yang ke-12, insya Allah nanti sampai ayat yang ke-19. Silahkan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Siapa yang pengen dapat kesempatan untuk eh, membacanya ya. Oke. Ini di monitor saya ada Ibu Masani ya, yang paling pertama. Silahkan bersiap-siap, Bunda. Oke, berarti dapat kesempatan yang ayat yang ke-12 ya. Silahkan, Ibu Masani, silahkan dimulakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bun. Sebentar lagi cari 107 Ustaz ya halamannya. Ya. 507. Ayat ke 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Masani sudah membacakan. Jazakillah khair katsir. Bapak Ibu sahabat-sahabat, tadabbur kita di ayat yang ke-12 surah Muhammad hari ini diawali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dua hal yang berbeda. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan innallaha yudkhilul ladzina amanu. Allah ingin menunjukkan bagaimana orang-orang yang beriman akan mendapatkan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam ayat ini diawali dengan sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin wa amilus solihat dan orang-orang yang beramal soleh. Ini Ibu, Bapak, sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya tugas yang harus kita fokuskan dalam kehidupan di dunia ini ada dua. Yang pertama secara vertikal adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada
kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, iman. Dan iman adalah salah satu hal yang paling pokok dan sangat penting dalam kehidupan. Bahkan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi dalam hidupnya, bunyinya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Dan ini adalah doa yang sangat banyak dan paling banyak didoakan atau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa banyak disebutkan? Tandanya doa itu sangat penting. Bunyi doanya sangat penting. Isi doanya adalah terkait Allah Subhanahu memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di dalam keimanan. Itulah kenapa fokus pertama yang harus kita fokuskan dalam hidup ini adalah beriman kepada Allah dan hal-hal apapun yang wajib kita imani. Itu paling pertama. Yang kedua, fokusnya adalah wa'amilus solihat. Ya, horizontal, melakukan amal-amal soleh. Setidaknya kita tersenyum sehingga kemudian orang-orang bahagia ketika bertemu dengan kita. Ya, setidaknya kita menyapa, setidaknya kita memberikan bantuan, ya semampu kita. Menghantarkan dan selalu berniat ingin menghantarkan kebaikan kepada orang banyak, itu adalah hal yang mesti kita fokuskan dalam kehidupan. Penting sekali Bapak Ibu. Nah, ketika orang-orang dia beriman kepada Allah, lalu kemudian beramal soleh, maka inilah hal yang Allah siapkan untuk mereka. Tapi ada juga orang yang dia beriman, tapi tidak beramal soleh. Ya, sekali lagi tidak imbang. Atau mungkin kita lihat di muka buminya dia banyak sekali melakukan amal soleh. Ya, di muka buminya dia banyak sekali melakukan amal soleh, tetapi tidak beriman kepada Allah. Lagi-lagi, ya, dia tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di dalam ayat ini. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam ayat ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Apa saja? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang beriman dan amal soleh, ya, Allah akan limpahkan jannah. Allah akan berikan jannah, Allah akan berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sementara orang-orang yang melakukan kufur. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir yang mereka dia di dunianya hanya sekedar bersenang-senang. Menikmati kesenangan hidup dunia, berfoya-foya. Dan mereka makan seperti makannya binatang. Makannya binatang itu apa yang dimaksudkan makan binatang? Ya tidak terlalu peduli dengan itu halalan thayyibah. Asal makan. Tidak peduli dengan apakah itu baik ataupun tidak baik. Tak peduli itu punya siapa. Ya, main makan, main ambil, main rebut. Kan itu mirip dengan hewan. Atau mungkin orang-orang yang mirip dengan hewan ini adalah orang-orang yang tidak punya keinginan kecuali ya makan saja. Ada orang begitu Bapak Ibu. Iya. Pokoknya dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Padahal Rasulullah itu adalah makannya sedikit. Ini kebalik, dikit-dikit makan begitu. Sudah tidak peduli dengan kesehatan tubuhnya. Sampai-sampai berlebihan. Hewan saja ya makan-makan tapi kan tidak sampai seperti itu. Tapi manusia karena memang sudah diberikan keberlimpahan kemudian yaitu sedikit-sedikit makan. Sampai kemudian dia sendiri menzalimi dirinya sendiri. Kaki kita Bapak Ibu, kaki kita itu diciptakan sesuai dengan ya berat badan kita yang ideal. Ketika berlebih, overweight, terlalu besar, terlalu gemuk misalnya.
Itu sama saja dengan kita menzolimi diri kita sendiri. Ya, itu saja seperti dengan begitu saja itu seperti menzolimi diri kita sendiri. Nah, di dalam ayat ini Allah menggambarkan orang-orang yang kafir yang urusannya hanya foya-foya saja. Hanya merasakan kenikmatan dunia saja. Bahkan kemudian hanya sekedar makan-makan. Mirip seperti hewan ternak yang kerjaannya ya makan lagi, makan lagi, makan lagi. Tidur, makan. Lalu maaf ya, menyalurkan biologi saja. Begitu saja. Hanya itu saja. Kalau hanya untuk itu saja hidup di muka bumi ini, maka lihat ya, apa kemudian janji Allah bagi mereka? Wannaru mathwallahum, dan nerakalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini jelas sekali, terang sekali ya, bahwa mana yang akan kita pilih. Di satu sisi Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah, lalu beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Dalam bentuk apa? Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang memiliki sungai-sungai yang mengalir di bawah pohon-pohonnya di sana, di istananya. Begitu. Lalu kemudian dalam ayat ini sekaligus Allah mengolok, ya, memperingatkan bagi orang-orang kafir bahwa mereka yang hanya hidupnya bersenang-senang, hanya sekedar menyalurkan syahwat dunia, makan, syahwat, ya mirip binatang, begitu kan ya. Seperti yang mereka pikirkan, ya yang mereka pikirkan cuma perut saja, atau yang di bawah perut saja, ya. Apa yang mereka akan dapatkan? Mereka akan mendapatkan neraka jahanam adalah tempat bagi mereka. Ya, ini di ayat ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita tadaburi. Selanjutnya siap-siap, Ibu Siti Karimah di Jambi, bersiap-siap Ibu. Oke, Bunda membaca ayat yang ke-13 ya. Oke, silakan. Bunda Siti Karimah di Jambi, silakan. Baik Ustadz, kita lihat di layar aja ya Ustadz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Yang artinya, dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Bunda Siti Karimah, Masya Allah. Terima kasih, jazakillah khair katsir. Ibu Bapak, kita lanjutkan di ayat ini. Ayat ini sebenarnya seruan kepada Nabi Muhammad. Sekaligus tentunya untuk kita sebagai umat-umatnya. Apa disklaim dan seruan Allah kepada Nabi Muhammad? Seakan-akan Allah ngomong begini sama Nabi. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, betapa banyak sekali penduduk-penduduk negeri yang kekuatannya lebih besar daripada dirimu gitu ya, daripada kekuatan negeri kita. Ya, mungkin ketika itu Nabi di Madinah kah atau di mana gitu. Atau mungkin kepada kita. Mungkin kita tinggal di Indonesia. Betapa banyak dan betapa lebih banyak sekali penduduk-penduduk negeri yang jauh lebih besar, lebih hebat gitu ya, dibandingkan kita. Ya, jadi Allah sampaikan kepada Nabi, termasuk adalah Mekah, orang Mekah yang mengusirmu. Nabi kan diusir dari Mekah. Orang-orang yang beriman kan diusir dari Mekah. Dikeluarkan mereka dari Mekah. Padahal Mekah itu adalah kampung halaman. Ya, lebih parahnya lagi, orang-orang beriman ketika itu diusir dengan tidak diperbolehkan membawa harta benda seperak pun. Contoh misalnya Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya di Mekah Al-Mukarramah yang beriman. Ketika beliau akan berhijrah ke Madinah, orang-orang Mekah menghentikan beliau. Kalau engkau mau hijrah ke Madinah, ya silakan. Syaratnya,
harta-harta yang engkau punya jangan sampai engkau bawa dari Mekah. Ya, begitu juga istri ataupun anakmu. Kalau mereka tidak mau, ya tinggalkan, katanya. Makanya Abdurrahman bin Auf bertanya kepada istri dan anak-anaknya, kalian mau ikut beriman kepada Allah? Ternyata mereka tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, dengan penuh kepasrahan kepada Allah, akhirnya mereka pergi. Pergi tanpa membawa apa-apa. Tentu dalam keadaan hati yang ya sesak lah begitu kan. Perjuangan selama ini, keluarga yang dicintai akhirnya ditinggalkan. Tapi ya, di antara penduduk negeri-negeri itu telah kami binasakan. Dan mereka tidak memiliki penolong yang menghalangi azab itu dari mereka. Ya, mungkin ketika itu kita berpikir, wah kita kecil, kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Karena mungkin kekuatan mereka jauh lebih besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan yang lebih besar. Ya, ketika mereka dihancurkan oleh Allah karena mereka mendustakan para Rasulullah. Ya, lalu mereka tidak memiliki penolong yang menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ketika datang kepada mereka bencana-bencana ataupun kesulitan-kesulitan, maka kami tidak sulit untuk menghancurkan penduduk Mekah itu, kata Allah. Jika kami menghendaki, gampang. Ya, karena Allah itu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Bu, Pak, di dalam ayat ini kita bisa mentadaburi. Mungkin kita pikir sulit dengan versi kita. Kita kan sering merasakan, ya Allah, kenapa kok masalah saya seberat ini? Kenapa kok saya mengalami hal sesusah ini? Rasanya saya tidak mampu, rasanya saya tidak kuat. Kalau mengukur dengan kemampuan diri, ya memang tidak mampu, ya memang tidak kuat, ya memang tidak bisa. Ibu izin, saya menyampaikan satu kisah yang menurut saya beliau ini adalah seseorang yang mengukur semuanya dengan pertolongan Allah. Suatu ketika di Masjid Nabawi, melihat ada seorang bapak menangis, Bu. Tunduk nangis, tangan kirinya seperti ini, tangan kanannya seakan sambil bicara sama Allah. Yo, kayak gitu tuh, gitu Pak. Kami tengok terus gitu kan, ya Allah gitu ya. Maksudnya tuh kerasa mesra gitu ya, ya mesra saja ngomong, berbincang penuh cinta gitu ya dengan Allah. Sampai kemudian beliau sudah mulai agak kelihatan tenang, kami dekati. Ya karena orang Indonesia, Assalamualaikum Pak, dari Indonesia ya. Sambil usap-usap matanya begitu karena basah ininya pipinya. Oh iya, Abdi dari ini katanya dari Jawa Barat. Kata, oh orang Sunda ya kata. Oh sama tuh Abah, saya lagi orang Sunda. Oh Masya Allah. Lalu saya nyampaikan gini, Abah kelihatan banyak banget mengeluarkan air mata, Abah tuh sedang punya masalah atau bagaimana? Gitu. Saya tanya begitu. Oh enggak. Abah sedang tidak punya masalah apa-apa. Terus apa yang Abah tangisi? Beliau bilang begini. Abah sedang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Maksud Abah gimana? Ya karena Allah mengundang Abah ke sini. Bahkan sama istri Abah. Abah itu hanya seorang tukang becak. Yang sehari-hari penghasilannya hanya 30.000. Tapi Abah tidak pernah menghilangkan impian ingin bisa umroh dan haji. Karena Abah yakin umroh atau haji bukan masalah orang punya uang ataupun tidak punya uang. Tapi yang Abah yakini, orang bisa berumroh dan berhaji karena ditolong sama Allah dan karena diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Abah tetap beriman, percaya dengan itu,
Dan tugas Abah merayu Allah dan memantaskan diri agar pantas diundang oleh Allah. Waduh, saya dengar kalimat begitu getar sendiri. Lalu saya tanya, bagaimana Abah memantaskan diri supaya diundang oleh Allah? Ya, Abah tetap bergerak setiap hari. Tugas kita kan bergerak katanya. Terus Abah nabung. Oh, jadi Abah bisa berangkat ke sini karena nabung? Bukan katanya. Maksud Abah bukan? Abah nabungnya setiap subuh ketika sholat subuh berjamaah ke masjid. Lalu Abah masukin kenceleng ke kenceleng masjid dan Abah anggap itu tabungan dan Abah pun ngomong, ya Allah, ini tabungan hamba hari ini untuk engkau undang ibadah haji atau umroh. Tiap hari ya seperti itu. Ya kadang 1.000, kadang 2.000. Masya Allah. Terus wasilah Abah bisa ke sini siapa? Bagaimana Allah cara berikan pertolongan? Beliau tunjuk tuh, itu beliau. Ada di pojok itu, ada Pak Haji lagi baca Quran. Dengan izin Allah beliaulah yang jadi wasilah. Allah berangkatkan Abah sama istri Abah. Jadi Abah diberangkatkan sama Pak Haji dan istri Abah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita merasa sesak. Ya Allah, why me? Why me? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa? Kata Allah, ya why not? Kata Allah, ya memang kenapa enggak? Gitu. Karena kamu yang paling tepat, kamu yang paling mampu, kamu yang paling bisa di antara yang lain. Tapi kadang-kadang kita selalu mengukur dengan diri sendiri. Padahal ketika kita ukur dengan pertolongan Allah, tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak mampu. Allah mampukan, Allah bisakan, Allah tunjukkan ketika kita sebagai seorang hamba selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih penting, Bapak Ibu. Begitu juga dalam ayat ini. Ya, mungkin ketika itu Nabi Muhammad kecewa, orang-orang muhajirin kecewa. Ya, karena apa? Karena diusir oleh orang-orang Mekah. Kalian beriman bukan kepada berhala-berhala, pergi sana. Begitu. Padahal itu adalah kampung halaman mereka juga, bayangkan. Mungkin ketika itu mereka merasakan lemah, merasakan sedih. Diusir itu. Tapi ayat ini menjadi pengobat. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau ya diusir kita pergi aja. Ya, dan dengan gampang orang-orang itu bisa dibinasakan oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Buktinya suatu ketika Rasulullah melakukan Fathul Makkah. Pasukan yang sudah berjaya dari Madinah, beribu-ribu, berbondong-bondong datang masuk ke dalam Mekah. Mungkin orang Mekah ketika itu yang mungkin mengancam Nabi pada ketakutan, disangkanya Nabi akan menghabisi atau menghancurkan mereka. Nabi bahkan mengatakan silakan masuk saja ke rumah sahabat yang ini, maka aman kalian. Begitu kan ya. Dan ketika itu Mekah kemudian Nabi pulang ke Mekah dalam keadaan menaklukkan Mekah. Fathul Makkah. Ditaklukkan Mekah ketika itu. Walaupun beberapa tahun sebelumnya Nabi bersama para sahabat yang beriman pergi meninggalkan Mekah dalam keadaan terhina, dihina, dilecehkan, ya, bahkan diancam untuk dibunuh dan segala sesuatu. Tapi pulang mereka suatu waktu itu, di waktu itu mereka pulang dalam keadaan sudah menaklukkan kota itu. Begitu juga kita Bapak Ibu. Mungkin ada yang sedang punya penyakit, ada yang mungkin sedang ada masalah rumah tangga. Ada yang mungkin sedang belum juga ketemu jodoh. Ada juga mungkin yang punya usaha lalu dibangkrutkan atau di PHK. Masalah atau keinginan apapun yang mungkin membuat hati kita sesak. Lalu seakan-akan kita merasa bahwa berat sekali masalah ini. Berat sekali impian ini. Berat itu versi kita. Ya, mungkin menurut kita sebagai seorang hamba pasti akan terasa berat. Tapi bagi Allah tidak ada yang berat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kebaikan, mau yang besar ataupun mau yang kecil. Tidak ada keburukan, baik itu besar atau kecil, banyak atau sedikit, yang bisa datang mendatangi kita, bahkan kita lakukan dan terjadi pada kehidupan kita, entah itu hal baik atau hal buruk, melainkan semua karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuk siap-siap. Sekarang Ibu Eti ya.
Ibu Ati, boleh siap-siap? Ya, membaca yang ayat yang ke-14, Bunda, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Wafik, Bunda Eti di Bandung. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam sunnah. Masya Allah, ya. Di ayat yang ke-14 ini ada pertanyaan yang menohok sebenarnya. Ya. Apakah orang yang memiliki hujah, memiliki ilmu dalam perkara seperti orang yang amal buruknya dihiasi oleh setan sehingga dia menganggap sebagian kebaikan dan ia menuruti hawa nafsu yang batil? Ya, Ibu, Bapak, tujuan dari pengingkaran kesamaan antara orang pertama dengan orang kedua adalah untuk menetapkan kelebihan orang pertama dan mengingkari pengakuan orang-orang musyrik yang merasa lebih baik dari orang-orang beriman. Kan di dalam ayat ini tuh kan bentuk pertanyaannya, apakah orang yang mempunyai bukti, hujah itu ya, mempunyai bukti itu. Apakah orang yang mempunyai bukti yang jelas, yang nyata dari Robnya, dan dia menyembah Robnya berdasarkan alasan yang nyata. Berarti orang yang punya ilmu, berarti kan ini ya, punya hujah, punya ilmu. Apakah sama dengan orang yang dijadikan setan memandang baik? Orang itu dijadikan oleh setan memandang baik perbuatannya yang buruk dan mengikuti apa yang menjadi kecondongan nafsunya. Dari menyembah kepada berhala-berhala misalnya, melakukan dosa-dosa, mendustai para rasul. Ya, jadi ini adalah dua pertanyaan yang membandingkan, memang sama apa? Ya, memang sama. Orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang punya ilmu. Ya. Lalu dengan orang-orang yang dijadikan setan, memiliki pandangan kemaksiatan itu baik-baik saja gitu, dibuat biasa-biasa saja. Karena tidak sedikit orang-orang yang saking sudah terbiasanya, Bapak Ibu, dijadikan melakukan keburukan tuh biasa aja, nggak ada rasa bersalah, nggak ada nggak ada rasa malu gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah terbiasa melakukan keburukan. Jadi ya lewat saja, dianggap biasa saja. Pastinya sangat berbeda dengan orang-orang yang menjalankan perintah Allah, berpegang teguh kepada Allah dengan dia punya hujah. Ya, hujah itu punya ilmu. Hujah itu punya alasan. Ya, kenapa beriman kepada Allah, kenapa bergantung kepada Allah, kenapa senang deket-deket dengan Quran, kenapa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dia punya hujah dan punya ilmu dengan itu. Pasti akan berbeda Bapak Ibu. Dengan orang-orang yang dijadikan oleh setan menjadi orang-orang yang melegalkan, menghalalkan, bahkan membuat biasa
perbuatan keburukan yang harusnya itu adalah menjadi keburukan yang nyata. Nah, ini di dalam ayat ini dipertanyakan hal tersebut. Ya, dipertanyakan hal tersebut. Oke. Bersiap-siap selanjutnya Umi Syafiq. Ya, di ayat yang ke-14 ya, Om. Di ayat ke-15 berarti ya, maaf. Silakan Umi Syafiq. Ayat 15 ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladanin lisyaribina wa anharum min asalin musaf walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a ama'ahum. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Barakallah. Wafiq, terima kasih Umi Syafiq. Gak sama Bapak Ibu. Tidak sama para penghuni surga dengan orang-orang yang kekal di neraka. Enggak sama. Allah pun ngasih tahu dalam ayat ini, ya makanya ayat ini tuh adalah sifat atau karakteristik surga yang serba menakjubkan. Di dalam ayat ini, sekali lagi, ini adalah karakteristik surga yang sangat menakjubkan. Lihat, Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa di surga, yang mana surga ini karakteristiknya mengalir sungai-sungai, tidak berubah rasa dan aromanya. Airnya terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya. Juga ada sungai arak yang memuaskan peminumnya. Arak itu kan bagi peminumnya itu kan lezatnya ataupun sensasinya kan luar biasa kan. Berbagai macam buah-buahan yang menggiurkan. Ya, ditambah lagi mereka akan mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi berbeda sekali Bapak Ibu, sahabat-sahabat, dengan para penghuni neraka. Ya, mereka kekal di dalamnya. Mereka diberi minum berupa air yang panas dan mendidih, yang airnya ini ya namanya juga air panas dan mendidih, pastinya menghancurkan usus. Ya kan panas yang mendidih, lalu kemudian mereka minum, pastinya ini menghancurkan usus-usus mereka. Dengan panas daripada panasnya air yang mereka minum ini. Nah, makna yang tersirat dari itu bahwa lalu apakah sama antara orang penghuni surga dengan berbagai hal yang menakjubkan yang tadi disebutkan spesifikasinya, disebutkan karakteristiknya, dan antara orang-orang yang kekal di dalam neraka?
Yang tadi juga disebutkan spesifikasinya bahwa minum aja dari yang sangat mendidih sehingga menghancurkan dirinya. Hanya sekedar minumnya saja gitu, belum dengan yang lain-lainnya yang kemudian menyesakkan dan menyulitkan. Apakah sama? Ya, sampai kemudian usus-ususnya terpotong sampai hancur dan segala sesuatu kan. Nah, maka jawaban terangnya adalah sama sekali tidak sama. Sama sekali nggak sama. Pastinya ini kita mengulang ya bahwa kita semua pengen sekali mendapatkan kenikmatan surga yang spesifikasinya dan karakteristiknya adalah sangat menakjubkan, sangat menenangkan, sangat wah segala sesuatunya lah gitu ya, tidak bisa lagi dibayangkan dengan kata-kata gitu kan ya. Karena berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Na'udzubillahi min dzalik, dibandingkan dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka jahanam yang sekali lagi ya minumnya saja dengan yang amat sangat panas sampai kemudian memotong-motong bahkan menghancurkan ususnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini menanyakan ya sama apa enggak gitu kan? Dan jawaban terangnya adalah sama sekali tidak sama. Tidak sama. Ya, sama sekali tidak sama. Oke. Siap-siap. Selanjutnya Bunda Lilik ya dari LPQ Al-Firdaus. Silakan di ayat yang ke-16-nya. Tafadhali. Oke. Oke, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Surat Muhammad ayat 16. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik hatta idza kharaju min 'indik حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Jazakallahu Qur'an. khair Ustaz. Taufik, terima Barakallahu fiik. kasih Bunda Lili. Masya Allah. Nah, di ayat ini, kalau dari tadi kan di atas kita kan selalu membicarakan orang beriman, orang kafir. Orang beriman, orang kafir. Orang beriman digambarkan dengan fasilitas dan spesifikasi surga begini, begini, begini. Orang kafir dengan spesifikasi neraka yang begini, begini. Bahkan diulang lagi dengan pertanyaan, sama enggak? Ya pasti jawabannya pasti tidak sama. Sama sekali tidak sama. Tetapi ada nih di antaranya. Ini iman, ini kafir. Ada di antaranya nih. Apa? Di antaranya ada orang-orang yang mereka itu orang-orang yang merugi. Dan itu adalah orang-orang munafik. Siapa nih di dalam ayat ini? Di antara mereka ada orang yang munafik itu. Siapa orang munafik itu? Yang mendengarkan Nabi sebenarnya dengan seksama. Ini diterangkan kepada Nabi. Mereka tuh ya Rasulullah, mereka mendengarkanmu dengan seksama kelihatannya. Kelihatannya mendengarkan Nabi dengan penuh perhatian, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh keseksamaan.
Itu ketika di majelis gitu. Di majelis itu sepertinya dengerin gitu. Di majelis itu sepertinya manut, sami'na wa ata'na, sepertinya. Namun, jika mereka keluar dari majelismu ya Rasulullah, ya, mereka berkata dengan nada menghina. Mereka menyindir-nyindir. Mereka, ya kata orang Sunda, masuk nyerenteng gitu ya, maksudnya suka ya spill suka nyindir-nyindir, suka ya menyepelekan gitu ya. Orang-orang yang berilmu yang ikut menghadiri majelis itu. Ya, seakan-akan misalnya orang-orang yang ikut majelis tadi, emang apa sih tadi yang dibilang sama Muhammad tadi? Apa sih tadi tuh ngaji apa sih? Gitu aja ya. Cuma seperti apa? Ya mungkin gambarannya seperti itu. Di dalam ayat ini digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang Allah tutup hati-hati dan hari-hari mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahami. Sehingga mereka tidak bisa merasakan. Ya, yang akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya menuruti hawa nafsu saja. Akhirnya. Seperti kelihatan orang mah patuh, alim, manut, tapi marahan, ada meremehkan, ada mencemooh, atau ada merendahkan. Ya, ada kesombongan di dalam hatinya. Ya, kan kesombongan itu kan ada dua kata Nabi. Batarul haq wa ghabtun nas. Tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kebaikan, dan melecehkan serta meremehkan orang lain. Ini seperti ini. Sombong. Sepertinya sih ikut majelis, dengerin. Tapi dia ada kesombongan. Maka mereka hari-hari dan hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka terjauh dari pemahaman. Terjauh dari hidayah. Mungkin dia tahu ilmunya, tapi tidak diberikan rizki pemahaman. Sementara rizki pemahaman adalah menjadi jalan ya seseorang untuk bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, ungkapan ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa hati-hati dengan kita meremehkan dan mencela. Bertanya, apa tuh cuma segitu doang? Emang apa yang disampaikan tadi gitu kan? Ya. Karena orang-orang seperti itu Allah akan tutup hatinya. Dan pertanyaan-pertanyaan serta pelecehan seperti itu menunjukkan kehinaan orang yang bertanya sebenarnya. Ya, supaya orang memandang jelek, supaya orang memandang rendah, lemah begitu. Maka itu adalah menunjukkan kehinaan dirinya sendiri. Bu, Pak, hati-hati. Ya, ini mungkin yang paling sangat harus kita harus kita waspadai kalau yang ini nih. Ya kalau yang beriman jelas, yang kafir jelas, ya yang kafir jelas, yang beriman jelas. Tapi kan kalau ini kan di tengah-tengah ya. Samar sekali. Sepertinya gitu. Sepertinya baik, sepertinya bagus, sepertinya alim, sepertinya patuh, tapi ternyata ada kemunafikan di sana. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Siap-siap Ibu Endang. Di ayat yang ke-17 Bunda Endang, siap-siap. Silahkan Bunda. Ya, baru. Maaf sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Yang artinya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menampakkan petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Jazakillah khair Bu Endang. Masya Allah. Nah, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Kan kalau yang tadi mah yang orang munafik mah dia mendapatkan sama-sama petunjuk nih. Ya bisa jadi duduknya bersebelahan tuh ketika majelis taklim bersama kita gitu kan ya. Duduknya bisa jadi sebelahan. Ya, tapi kan yang satu dapat petunjuk, yang satu tidak.
Nah, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu Al-Quran ya tentunya gitu dan Sunnah, maka Rob mereka menambahkan bagi mereka petunjuk dan taufik untuk kebaikan dan memberikan mereka pemahaman untuk beramal. Yang mana nanti amalnya ini dan pemahamannya ini bisa menjaga mereka dari neraka. Bu, Bapak, kita ini bisa beramal. Nih sekarang nih, kenapa kita mau ngaji nih? Ya karena kemudian Allah bukakan hidayah melalui pemahaman. Kenapa tadi ada yang sudah sedekah subuh? Kenapa? Karena Allah bukakan ilmu, hujamkan pemahaman, lalu kemudian kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Yang tadi qiyamul lail, kenapa mau qiyamul lail? Ya karena Allah berikan pemahaman ilmu, hujaman pemahaman bahwa fatahajjad bihi nafilatalak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kan seperti itu. Ya, kita termotivasi, kita tergerak hati kita. Lalu kemudian eh, kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa menjalankannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sangat berharga. Ya. Itulah kenapa para penghuni surga di dalam Al-Quran menjawab dengan jawaban Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi para penghuni surga itu ketika ditanya, Masya Allah saudara-saudaraku, bagaimana kalian kok bisa masuk surga seperti ini, mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa seperti ini. Jawaban para ahli surga itu, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kami sangat bersyukur dan memuji Allah, hadana li hadza, karena sudah memberikan hidayah dan menunjukkan kami kepada hal ini, kepada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka kami ini tidak mungkin ada di sini kalau tidak atas hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah sangat pentingnya kenapa kita harus merendahkan hati, merendahkan diri supaya Allah hujamkan terus pengetahuan, pemahaman, lalu kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan dengan kita dihujamkan tahu, paham, lalu kemudian kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan. Dan tentunya menjadi penjaga. Ya penjaga. Kenapa bisa jadi penjaga? Kita faham itu zolim. Terhujam ke dalam hati kita. Allah izinkan kita untuk tercegah dari seperti itu. Akhirnya kita terjaga. Ketika ada kemampuan untuk melakukan keburukan, ya kita terjaga. Karena ilmu, karena hidayah, karena iman yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada diri kita. Maka bersyukurlah dan berbahagialah. Dan kuncinya adalah kerendahan hati. Tidak seperti orang munafik itu. Yang dia malahan meremehkan, melecehkan, ya, merendahkan, mencaci. Atau mungkin tidak seperti orang kafir itu yang sampai tingkatannya pada apa? Pada membuat biasa hal-hal keburukan yang kerjaannya atau pikirannya ataupun biasanya hanya sekedar mikirin makan, mikirin foya-foya, senang-senang, menyalurkan biologis, mirip seperti hewan kata Allah tadi. Ya, maka insya Allah kita selalu mendapatkan petunjuk ya, orang-orang menjadi kita termasuk orang-orang yang waladzinah tadau. Ya orang-orang yang selalu menerima petunjuk. Tapi sekali lagi kuncinya adalah berusahalah untuk selalu rendah hati. Karena yang mencegah orang tidak diberikan hidayah sama Allah itu adalah ujub, takabur. Pak Bu, dalam satu doa Rasulullah mendoakan dua orang Umar. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong besarkan dan kuatkan Islam ini dengan engkau hadirkan dua orang Umar. Yang pertama Nabi sebutkan Amr bin Hisham. Abu Jahal. Disebutkan pamannya ini. Karena beliau adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa ketika itu. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab.
Jadi dua orang Umar ini didoakan sama Nabi. Tapi pertanyaannya, Umar yang mana yang akhirnya dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah? Pasti kita sudah kenal dan sudah tahu. Umar bin Khattab. Lah pertanyaannya, yang Amr bin Hisham kenapa tidak dibukakan? Kan dua-duanya didoakan sama Nabi. Betul, dua-duanya didoakan sama Nabi. Tapi mereka berdua berbeda. Yang satu tetap takabur, yang satu tetap merasa tahu, lebih hebat, lebih mampu. Ya, melecehkan, meremehkan, menganggap rendah orang lain. Yang satu lagi walaupun dia preman ya, walaupun dia tokoh, dia mengakui dan merendahkan hatinya. Sampai kemudian Allah buka pintu hidayah selebar-lebarnya. Sampai-sampai dimuliakan. Makamnya saja berada di samping makam Nabi Muhammad SAW di Raudhah sana. Masya Allah. Padahal ya preman juga gitu ya. Padahal ahli maksiat juga dulunya. Ya tadi saya katakan mantan preman. Bukan mantan ustaz. Ya, kita lanjutkan dulu nih supaya kita ketemu langsung pada titik diskusi kita hari ini. Ya kalau di sini berarti intinya orang-orang yang dapat petunjuk itu adalah Allah menunjukkan bahwa mereka memberikan balasan ketakwaannya. Begitu kan ya. Gitu. Siap-siap lagi? Bunda Nur Hayati, cek. Sudah standby kah Bunda Nur Hayati? Sudah, Ustaz. Oh, masih belum bisa ya? Assalamualaikum, Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Oh, bisa. Bunda silakan bacakan yang 18, ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Apalagi yang mereka orang kafir tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tandanya sudah karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya kesadaran mereka apabila hari kiamat itu sudah datang? Bunda, lanjutkan yang ke-19-nya, Bun. Tanggung, Bun. Bunda, tolong lanjutkan yang ayat ke-19-nya. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Shadaqallahul azim. Kasih Ustaz. Terima kasih, Bunda. Aduh, bagus sekali. Terima kasih. Ustaz. Bun, Bapak Ibu sahabat-sahabat, ini kita lihat dulu di ayat yang ke-18-nya. Pemahaman seperti ini. Di dalam ayat ini, maka adakah? Masih ada enggak? Maka masih ada yang ditunggu oleh orang-orang kafir itu. Kecuali tibanya hari kiamat yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka tahu sebelumnya. Sementara tanda-tanda kiamat itu sudah datang dan sudah banyak tandanya. Dan salah satunya diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, tanda hari kiamat itu salah satunya diutusnya Nabi Muhammad. Ya, sebagai apa? Sebagai Nabi terakhir.
Ya. Lalu kemudian apa lagi? Terbelahnya bulan. Kan di situ ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya terbelahnya bulan. Maka bagaimana mereka akan mengambil pelajaran apabila kiamat sudah datang kepada mereka? Gimana bisa mau ngambil pelajaran? Gak mungkin mereka mendapatkan manfaat dari kesadaran mereka saat itu. Walaupun sudah didatangkan tanda-tanda kiamatnya, walaupun sudah didatangkan tanda-tanda hari akhirnya, ya percuma saja buat mereka, gak ada manfaatnya. Lawang bagi mereka itu tidak percaya, tidak beriman. Namun, kita lanjutkan ke ayat yang ke-19. Masya Allah, ini yang paling kita akan bahaskan. Fahal yang zuruna ila sa'ah. Oh, maaf. Yang ke-19. Fa'alamu annahu la ilaha illallah. Fa'alamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Nabi, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa tidak ada Rabb yang berhak selain Allah, yang selain disembah selain Allah. Dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan juga dosa orang-orang mukminin dan mukminat, dosa orang-orang yang beriman kepada Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dalam beraktivitas, dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, dan tempat istirahat kalian setelah bekerja, setelah melakukan apa saja, dan tempat kalian di alam barzah dan ketika di akhirat, di surga ataupun di neraka. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu tingkah laku kita pada siang, pada malam, di tempat tinggal atau di tempat kerja kita. Allah tahu nanti. Ya, Allah tahu segala sesuatunya. Tapi di sana yang harus kita garis bawahi adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Memangnya ada apa dengan itu? Ada apa dengan fa'lam annahu la ilaha illallah itu? Bapak Ibu, salah satu tanda husnul khotimah yang paling pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat saat kita meninggalkan dunia ini. Sekali lagi, meninggalkan dunia ini dengan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu lihat di kolom chat. Saya tuliskan sesuatu. Ya, saya tuliskan sesuatu di kolom chat Bapak Ibu. Ini. Satu hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ya, dari Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhirhu kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataan dalam hidupnya itu adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Masuk surga, Bapak Ibu. Masya Allah. Saya tuh jadi keingetan ya dengan kisah seorang ulama. Beliau itu seorang yang amat sangat soleh sekali, dan ini ada dalam satu kisah, ini diceritakan di dalam satu kitab gitu ya, Tarikh Baghdad ya. Jadi ada seorang ulama yang soleh bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, ada seorang ulama soleh yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang waktu itu beliau keadaannya sedang syakaratul maut di rumahnya di Mash'aron. Ya. Nah, berkumpullah para ulama-ulama besar lain. Ada Abu Zur'ah, ada Abu Hatim, ada Muhammad bin Muslim, ada Al-Munzir bin Salzan, dan sekumpulan ulama-ulama lain, karena beliau adalah ulama yang sangat luar biasa.
Jadi para ulama-ulama lain ini melihat Abu Zur'ah Ar-Raji ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan syakaratul maut. Ulama-ulama lain ini berniat ingin mentalkinkan mereka. Sebagaimana perintah Nabi kan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah. Ya, ini perintah Nabi juga ya. Ya. Ini perintah Nabi juga. Ini saya izin, saya kutip lagi di dalam apa? Di dalam hadisnya. Ini Bu, di kolom chat saya sudah cek itu di chat, di kolom chat. Kan perintah Nabi, lakinu, talkinkan, tuntun talkin itu. Orang yang akan meninggal, orang yang sedang syakaratul maut, dengan bacaan la ilaha illallah. Para ulama itu tahu dengan hadis ini. Tapi mereka segan. Mereka segan kepada ulama yang bernama Abu Zur'ah Ar-Raji ini. Karena saking kefakihannya mereka. Kefakihannya beliau begitu kan ya, ke karismatikan beliau. Aduh, segan gitu ya, malu masa kita mau mentalkinkan guru itu, mau mentalkinkan ustadz gitu, mau mentalkinkan guru besar itu. Rasanya kayak gimana lah gitu kan ya gitu. Lalu apa yang mereka lakukan, Bu? Ya. Lalu mereka, ulama-ulama yang di sebelah ini, yang lagi mengumpul ini, mengatakan, bagaimana kalau kita bacakan sanad hadis yang bunyi hadisnya itu tadi tuh, mangkana akhirhu kalamihi la ilaha illallah, gitu kan ya. Yang tadi dibacakan saja. Akhirnya apa mengatakan? Ya. Abu Hatim kemudian mengatakan, Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata bahwa terus dibacakan sanad-sanadnya gitu. Sanad-sanad ini berarti beliau bercerita kepada seseorang, beliau dapat dari sini, sampai kemudian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dibacakan sanadnya satu persatu, ya ulama-ulama fakih lah gitu ya. Sampai kemudian ketika mereka membacakan sanad-sanad ini, tiba-tiba dalam keadaan syakaratul maut ini, Abu Zur'ah Ar-Razi tiba-tiba kemudian mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi udah 1, 2, 3. Ketika giliran Mu'adz, yang ngomong adalah yang sedang syakaratul maut. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah." Beliau mengatakan begitu tuh. Dakhalal jannah. Tiba-tiba sehabis mengatakan kalimat ini, Abu Zur'ah Ar-Raji meninggal dunia. Masya Allah. Ya, mungkin levelnya jauh banget lah dengan kita lah ya, begitu kan ya. Sampai-sampai mereka untuk mengingatkan hal seperti ini harus membacakan sanad. Kita boro-boro gitu, kadang-kadang hadisnya aja baru denger. Apalagi kalau harus harus mempreteli sanad-sanadnya. Hadisnya aja kita baru denger kadang-kadang begitu kan. Tapi Masya Allah mereka ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, timbul pertanyaan besar bagi kita. Apa yang harus kita maksimalkan? Apa yang harus kita lakukan agar akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah? Bu, Pak, di ayat-ayat sebelumnya sudah digambarkan. Gak sama orang yang beriman yang suka beramal soleh dengan orang-orang yang kafir. Gak sama orang-orang yang beriman dan suka beramal soleh dengan orang-orang yang munafik. Itu gak sama. Berarti tugas pokok dan tugas yang harus kita maksimalkan hari ini adalah, ya Bapak Ibu, mari kita hari-hari kita, kan di-spill juga oleh Allah. Allah tahu hari-hari kita, tempat kerja kita, dan segala sesuatu. Lekatkan semangat beriman, lekatkan keberimanan dan keberhambaan, lekatkan semangat untuk beramal soleh dalam semua lini-lini kehidupan kita. Karena kita tidak tahu, jangan sampai seperti yang disindir oleh Allah. Mereka orang-orang yang kafir itu nggak akan tahu.
bahwa sebenarnya hari kiamat akan datang karena tanda-tandanya aja nggak mereka gubris, tanda-tandanya aja nggak mereka hiraukan, bagi kita itu harus jadi wanti-wanti. Ya Allah, ini apa, tanda-tanda hari kiamat sudah banyak kelihatan sama kita. Berarti kita harus selalu melekat keberimanan, keberhambaan, dan semangat untuk selalu beramal soleh dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita maksimalkan. Karena apa amal yang banyak kita lakukan, maka bisa jadi itulah kondisi kita meninggal dunia. Tanda husnul khotimah tadi yang pertama adalah di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Ada lagi tanda yang selanjutnya, meninggal dunia dalam keadaan keningnya berkeringat. Kata Nabi, mautul mu'mini bi'irkil jabin. Kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya, kata Nabi. Apalagi meninggal dunia pada malam atau hari Jumat, itu juga salah satu tanda husnul khatimah. Kata Nabi dalam hadis, ma mim muslim ya yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqa'ahallahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa alam kubur. Apalagi tanda husnul khatimah, disebut syahid selain syahid di medan perang. Orang yang mati syahid ada 5 kan? Kata Nabi, apa saja? Orang mati dalam keadaan wabah, orang yang meninggal karena menderita sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah pastinya. Tapi tentunya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi nih khusus untuk perempuan, ya ia meninggal dunia dalam keadaan saat nifas atau meninggal dunia saat ketika hamil atau sedang melahirkan, itu masya Allah, ini juga menjadi salah satu tanda husnul khatimah. Apalagi tandanya meninggal dunia saat sedang ribat. Apa itu ribat? Menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah tentunya. Nah, pertanyaannya, apa saja sebab terpenting husnul khatimah? Nih, perhatikan, ini terakhir nih ya. 1. Continue dalam menjalankan ketakwaan dan ketaatan. Terutama dalam merealisasikan ketauhidan untuk tidak berbuat syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Coba buka firman Allah Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Allah nggak ngampunin dosa syirik. Sekali lagi, cara terpenting untuk husnul khatimah yang paling pertama, jaga ketakwaan dan ketaatan, terutama merealisasikan ketauhidan dan terjauh dari kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa yang mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Enggak. Makanya jaga diri kita untuk selalu bertauhid kepada Allah, berhamba kepada Allah, terjauh dari kesyirikan. Nomor 2 apa yang harus kita persiapkan untuk husnul khatimah? Memperbanyak doa kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Minta, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah, Bapak Ibu, minta sama Allah. Sudah? Nomor 3? Sudah? Bisa? Faham? Nomor 2. Nomor 3. Selalulah berjuang untuk memperbaiki diri, Bapak Ibu. Teruslah berjuang, jangan henti-henti. Jangan henti-henti untuk memperbaiki diri. Ada 3 ya. 1, continue menjaga diri dari kesyirikan, terus melakukan ketakwaan. Itu. Nomor 2 apa? Berdoa. Banyak-banyak doa, banyak-banyak minta sama Allah. Yang ketiga, teruslah memperbaiki diri. Teruslah. Bu, seizin saya tutup dengan analogi menangkap kupu-kupu. Anggap saja kupu-kupu itu adalah husnul khatimah. Bagaimana cara menangkap kupu-kupu? Orang berpikir menangkap kupu-kupu itu adalah dengan mencari jaring, disiapin jaring ataupun ya plastik gitu. Lalu kita cari kupu-kupunya, kita kejar-kejar, tangkap. Tidak salah dengan cara seperti itu.
Tapi ada cara lain untuk mendapatkan kupu-kupu. Apa? Siapkan taman, siapkan lahan, tanami bunga-bunga yang indah, jaga, sirami, pupuki taman-taman itu. Maintenance, jaga agar tetap baik, tetap subur. Ya, sehingga kemudian tumbuhlah bunga-bunganya menjadi bunga-bunga yang bermekaran, cantik, indah. Sampai kemudian setelah itu kupu-kupu datang. Kupu-kupu datang. Tidak hanya satu tapi banyak kupu-kupu. Tidak hanya satu warna tetapi berwarna-warni. Tidak hanya satu hari tapi berhari-hari. Mari kita tarik husnul khotimah ini dengan kita membuat taman-taman iman di dalam hati sanubari kita dan dalam kehidupan kita. Perlu kita jaga. Perlu ada kesabaran, keteguhan hati untuk menjaga taman-taman iman itu. Sampai kemudian kupu-kupu itu suatu hari datang. Sampai kemudian Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Saya berdoa kepada Allah, siapapun yang Allah hadirkan pada kesempatan hari ini. Allah tutup suatu hari usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dari risalnya terucap. La ilaha illallah. Barakallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada MC ini. Terima kasih. Barakallah. Ustaz Zainal. Terima kasih banyak Ustaz Zainal yang telah menemani kami semua, ya, memberikan asupan energi kehidupan kita. Sama-sama Mas Kinpun. Hamba-hamba yang lebih baik lagi, ya. Ingat poinnya yang terakhir, menjaga diri dari syirik, banyak-banyak berdoa, dan juga memperbaiki diri. Oke, sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah sudah memasuki jam 7:10. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, bagi yang belum sedekah, disilakan. Ya, ini ada tampilan QR-nya nih di layar. Nah, ini juga ada nomor rekeningnya, disilakan. Saya ingatkan sekali lagi, ini juga untuk supaya kita tuh tidak didatangkan bencana lah, ya, karena bencana tidak dapat melewati sedekah, dan juga untuk membersihkan diri dari harta-harta yang kotor dan lain sebagainya. Dan ini adalah kebaikan, tidak ada hal yang merugikan daripada sedekah, ya. Disilahkan kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan berikutnya saya ingatkan kembali lagi, nanti malam, ya, sudah dimulai untuk kelas total upgrade, ya, Ramadan total upgrade, ya, untuk rahasia sholat dan puasa agar persiapan maksimal untuk di puasa kita dan di sholat kita. Ya, ini bagi siapapun yang ingin mendaftar, disilakan nanti malam mulai. Nanti malam kita akan mulai kelas ini bersama dengan Ustadz Indra, ya, pembina titik balik ini, dan juga bersama Dr. Gustaf, ya, praktisi psikologi kesehatan holistik. Gitu, ya. Disilakan, masih ada kesempatan untuk malam hari ini, jadi insya Allah yang mau mendaftar disilakan, ya. Nanti, nah, ini ada nomor adminnya dan juga sudah dikirim untuk link pendaftarannya, ya. Dan juga teman-teman sekalian, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita juga ada kegiatan untuk bersama untuk dari kami untuk para sahabat dan ayah bunda sekalian. Bisa dilihat untuk flyernya, admin. Nah, ini dia, ya, ada eksklusif dari program Ramadan kita, ya, 30 hari Ramadan, ya, Ramadan The Journey of Love. Ya, ini manfaat eksklusifnya. Jadi insya Allah nanti ada 30 hari, ya, audio reflected dan doa penutup hari. Akses kelasnya bisa 30 hari dan lain sebagainya. Bisa langsung menghubungi admin. Bisa langsung juga menghubungi admin. Jadi nanti setelah kelas persiapan Ramadan selama 7 hari bersama dengan Dr. Gustaf dan juga Ustadz Indra, maka dilanjut dengan program 30 hari ini. Jadi terus, ya, kita terus menyebarkan kebaikan dan juga teman-teman terus recharge kebaikan-kebaikan yang teman-teman raih di kelas titik balik ini. Semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Demikian, ya. Yuk langsung saja nih, sudah ada sudah ada link pendaftarannya, ya. Sudah ada link pendaftarannya. Oke, sebelum kita tutup, boleh Ustadz Zainal closing sedikit aja untuk kita semua. Salah satu yang paling kita impikan dalam hidup di muka bumi ini adalah diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu mimpi paling besar kita. Memang dunia ini paling sebentar, tetapi paling menentukan. Baik buruk kita menjalani hidup di dunia ini menjadi penentu. Dari baik buruk kita akan menjalani alam-alam selanjutnya. Entah itu di alam barzakh ataupun itu di alam akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu,
selalulah memimpikan untuk mendapatkan husnul khatimah. Jaga baik-baik diri kita. Teruslah minta sama Allah, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta terus sama Allah. Ini doa terbanyak yang Nabi baca. Dan minta Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allah, saya mohon untuk Engkau berikan husnul khatimah. Lalu setelah itu, jagalah taman-taman hati. Jagalah taman-taman diri. Untuk terus kita pupuk, kita sirami dengan iman, lalu kita pupuki dengan amal soleh. Sampai kemudian nanti kita menutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah di hadapan Allah. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang berpulang dalam keadaan husnul Amin ya khatimah. Allah. Ya, para sahabat, hadirin dan ayah. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz Zainal. Ustaz Zainal sehat selalu. Amin ya Allah. Mas Kimun terima kasih ya. Sama-sama. Semoga Ustaz Zainal bisa terus menyebarkan Amin. banyaknya kebaikan untuk halayak masyarakat di manapun. Oke, mari kita sempurnakan untuk agenda kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga mari kita tutup majelis kita di ruang majelis Zoom ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dan juga untuk teman-teman semua, mari kita tutup. Ya, ruang Zoom ini saya Imam Lana Fauzi, dipanggilnya Kimbum. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jazakumullah khairal jazaa. What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know.